Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Fatimah Ahmad, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relations. Judul penelitian saya yaitu Struktur Jaringan Komunikasi Kelompok pada Komunitas Bisnis Inisiatif Movement Indonesia. Konteks penelitiannya, seperti kita ketahui, Kota Bandung adalah kota yang besar di Indonesia yang memiliki banyak beragam komunitas. Salah satunya yang paling diminati adalah komunitas bisnis. Pada tahun 2017 saya mengamati ada 3 komunitas bisnis yang terkenal di Kota Bandung. Salah satunya ada HIPMI, ada TDA, dan ada juga BIM. Jika melihat tabel perbandingannya dari segi penyelenggaraan kegiatan per bulan, BIM ini yang terbanyak yaitu 4-20 kegiatan per bulannya. Sementara tingkat kohesivitasannya BIM ini yang paling rendah, sehingga memiliki penghargaan yaitu Best Startup Related Community. Saya melakukan penelitian dengan metode kualitatif, studi kasus, observasi, wawancara, dan juga studi literatur. Berikut adalah pertanyaan penelitiannya, yaitu mengapa komunitas BIM memperluas jaringan ke berbagai daerah. Kedua, bagaimana komunikasi kelompok yang dilakukan. Ketiga, bagaimana cara pengelolaan tanggapan, kritik, atau saran. Keempat, bagaimana hambatan dalam mengelola komunitas yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Alasan dan strategi komunitas BIM memperluas jaringan ke berbagai daerah, yaitu karena BIM memiliki tingkat kohesivitasan yang rendah, sehingga para anggota komunitas diberikan kebebasan untuk membuat event atau kegiatan berdasarkan keahliannya masing-masing. Seperti ada anggota yang ahli di bidang finance, branding, marketing, itu diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai pembicara di acara kegiatan sharing-sharing bisnis, dan juga kegiatan tersebut boleh diikuti oleh umum, yaitu yang non-anggota juga boleh hadir, sehingga setelah selesai acara yang di luar anggota itu tertarik untuk bergabung menjadi anggota BIM. Oleh karena itu tidak mengherankan dalam kurun waktu 2 tahun memiliki anggota yang sudah tersebar di 9 kota di Indonesia. Nah, yang kedua dari jaringan komunikasinya sendiri adalah memakai struktur radial personal network, di mana si koordinator daerah ini difungsikan untuk mendengarkan aspirasi atau saran dari anggotanya yang di luar daerah, dan juga tetap mengamati proses pengambilan kebijakan dari pengurus inti. Itu juga untuk mencegah terjadinya grouping, yaitu di mana akan timbulnya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu diperlukan supervisi atau kontrol dan adanya masukan-masukan yang dari pihak minoritas tetap didengarkan suaranya. Nah, yang ketiga itu dari segi pengelolaan tanggapan, kritik, dan saran, yaitu setiap tanggapan, kritik, dan saran biasanya akan selalu diapresiasi dan juga didengarkan. Namun jika ada anggota yang sudah berdebat lalu terjadinya timbul kericuhan di dalam grup, biasanya akan dialihkan pembicaraannya mengenai hal lain gitu. Jadi tidak akan diperdebatkan kembali yang sudah dibicarakan sebelumnya gitu. Lalu dari segi hambatan dalam mengelola komunitas sendiri itu ada 4, yaitu biasanya adanya kesalahpahaman antar anggota. Biasanya solusinya itu adalah segala informasi yang berkaitan dengan komunitas harus di cross check terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada ambisi ego menjadi pemimpin. Biasanya akan diadakan regenerasi kepemimpinan serta kepengurusan setiap tahunnya. Yang ketiga, hambatan dalam menyaring anggota komunitas. Oleh karena itu, jika ingin masuk ke anggotaan harus menggunakan jalur pertemanan atau koneksi dan memiliki kredibilitas dari sekitarnya. Yang keempat adalah menjaga data-data pribadi anggota komunitas. Oleh karena itu, solusinya salah satu anggota BIM berinisiatif untuk membuat website dengan fitur chat, video call, voice call tanpa menggunakan nomor telepon anggota. Nah, contohnya seperti ini, pembuatan website bimindonesia.id. Jika gabung dengan website ini, tampilannya ini hampir seperti gabungan antara Facebook, Twitter, Instagram, dan juga LinkedIn. Ada fitur-fitur yang menarik di sini, yaitu adanya fitur polling, terus ada fitur
events, ada forum. Di sini kita bisa berkenalan dengan para anggota komunitas di luar daerah kayak gitu. Kesimpulannya, yaitu pertama, komunitas BIM ini memiliki sedikit gejala groupthink karena dorongan untuk regenerasi dan menerima segala saran kritik terbuka dari para anggotanya. Kedua, jaringan komunikasi ini yang menjadi pusat atau aktor adalah pengurus inti, dan penghubung atau bridge adalah koordinator tiap daerah. Dan para anggota pasif atau isolate dapat diatasi dengan migrasi rutin selama setahun sekali. Ketiga, secara keseluruhan, BIM itu memiliki tingkat kohesivitasan yang rendah, yang membawa anggotanya beragam pendapat menjadi berbagai minat dari segi bisnis, sehingga para member itu bisa aktif untuk mengulurkan bantuan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah penanganan hambatan. Ini cukup baik walaupun masih belum maksimal karena terkendala oleh kebiasaan budaya organisasi yang telah lama dibangun, khususnya dalam migrasi ke grup WhatsApp menjadi website BIM gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.